Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Rubin Adi Abraham. Dan saya percaya kita semua diberkati melalui pujian penyembahan di pagi hari ini. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang pagi ini terambil dari Efesus 2 ayat 1-3. Firman Tuhan berjudul Waspadai 3 Musuh Orang Percaya. Demikian bunyinya, Efesus 2 ayat 1-3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Saudara sekalian, pada bagian ini Rasul Paulus menunjukkan kondisi rohani orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Mereka adalah orang yang mati dalam dosa dan pelanggaran. Mati bukan cuma sakit, bukan cuma tidak sedang baik-baik saja, tetapi mereka mati. Jadi saudara pernah lihat ada film zombie, itu mayat tapi hidup gitu ya. Nah kita ini walaupun kelihatannya bisa jalan, bisa bergerak, bisa melakukan aktivitas, pergi ke kantor, di hadapan Tuhan secara rohani kita sudah mati seperti zombie. Apa cirinya orang yang mati rohaninya? Yang pertama, dia tidak menghargai hal-hal rohani. Dalam 1 Korintus 2 ayat 14, firman Tuhan berkata demikian, 1 Korintus 2 ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi manusia yang mati rohani itu nggak tertarik pada perkara rohani. Ngapain lu pergi ke gereja, baca Alkitab? Lebih baik hari Minggu istirahat, tidur, ngopi sama teman-teman, pergi ke kafe. Apalagi kalau kita kasih persembahan persepuluhan, aduh bodoh amat. Kamu yang kerja kok kamu sumbangkan ke gereja. Saudara, apalagi dengan istilah-istilah Alkitab, diajak ke kebangunan rohani, kelompok sel, mereka bilang ngapain saya pergi ke sana? Karena mereka sama sekali tidak tertarik pada perkara-perkara rohani. Mati rohnya. Yang kedua, mereka juga tidak mengenal Allah dan hidup jauh dari persekutuan dengan Dia. Misalnya dalam Efesus 4 ayat 17 dan 18 dikatakan demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Mereka nggak mau bicara tentang hal-hal yang kudus, yang suci. Pikirannya itu gimana ya jatuhin orang, gimana ya nipu orang. Saudara, sekarang ini banyak sekali penipuan melalui sosial media. Misalnya fotonya foto kita nih, tapi nomornya dipakai orang lain. Dan kemudian mereka pura-pura mengatasnamakan kita, minjam duit dan sebagainya. Nah, teman kita yang baik kan mungkin pikir, waduh kita lagi ada masalah keuangan, ditransfer. Padahal rekening itu adalah rekening daripada si penipu atau pencuri itu. Istri saya pernah ngalami hal semacam itu, saudara sekalian. Jadi namanya dan fotonya dipakai untuk nomor HP yang lain. Waduh, ada yang tertipu juga dan akhirnya diselidiki, minta bantuan polisi. Saudara tahu, ternyata memang ada orangnya di Sumatera dan posisi orang itu dalam penjara. Rupanya dia tahanan, saudara sekalian, orang dalam. Lah kalau udah di dalam mau diapain lagi? Ini saudara, mau ditangkap, mau dipenjara, dia udah ada dalam penjara. Nah inilah akal busuk dari orang-orang yang hidup jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Nggak takut sama Tuhan, nggak menghormati Tuhan. Itulah ciri orang-orang yang
belum percaya kepada Kristus. Kita juga dulu adalah orang-orang yang celaka dan binasa seperti itu. Dan ciri yang lain adalah orang yang mati rohaninya aktif berbuat dosa. Nggak mau berbuat baik, nggak mau percaya kepada firman, yang dia lakukan dosa. Kalau sudah perhatikan, ada orang muda yang terikat oleh narkoba. Waduh, sampai barang-barang di rumah itu dijualin. Dia nggak peduli nasihat orang tuanya, malah berlaku kasar kepada mamanya dan sebagainya. Karena apa? Seperti orang dibutakan oleh kuasa kegelapan. Tidak peduli kepada firman. Karena firman adalah hal yang sifatnya rohania. Orang di luar Kristus adalah budak dosa. Karena mereka selalu diperhamba oleh dosa dan melakukan dosa tersebut. Nah, ayat berikutnya menyebutkan ada 3 musuh rohani yang menyebabkan manusia berdosa. Dunia, setan, dan daging. Apa maksudnya? Yang pertama, dunia artinya prinsip-prinsip duniawi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara, sebagai orang yang sudah lahir baru, kita juga tetap harus waspada nih terhadap godaan ini. Karena kalau kita melihat apa yang terjadi di dunia, prinsip hidup mereka bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau kita diajar hidup kudus, bagi orang dunia free sex itu biasa saja. Dan kadang-kadang dalam pergaulan dengan teman-teman, mereka ngajak berjudi. Kita bilang, enggak deh, sok suci lu, semua orang juga melakukannya, ngapain kamu alim sendiri? Ya, yang lain ngerokok. Kita kalau nggak ngerokok di kumpulan itu kan dianggapnya sok gitu, saudara. Jadi ini kadang-kadang membuat kita jatuh di dalam dosa karena lingkungan semuanya seperti itu. Banyak anak-anak muda sekarang melakukan seks sebelum menikah. Bahkan kalau ada yang belum melakukan seks sebelum pernikahan, misalnya waktu SMA, diketawain sama teman-temannya, dianggap masih culun, belum punya pengalaman dan sebagainya. Nah, ini adalah godaan dunia yang sangat menggoda kita. Makanya kita harus sadar bahwa hidup kita ini harus berjalan lurus sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun dikatain kuno, walaupun dikatain nggak ikuti zaman, tapi ingat saudara, dunia dengan segala keinginannya akan lenyap, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan akan tetap hidup selama-lamanya. Nah, selain dunia atau nilai-nilai duniawi yang bertentangan dengan firman, musuh yang bisa menjatuhkan kita adalah daging. Daging bukan daging ini ya, tetapi hawa nafsu, keinginan jahat di dalam hati kita, yaitu hasrat sifat manusia yang lama yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang kecenderungannya hanya berbuat dosa. Saudara, kita ini kalau hidup di luar Tuhan maunya dosa aja terus. Dan kalau kita sudah lahir baru, kodrat yang ilahi Tuhan berikan kepada kita. Tetapi hawa nafsu ini masih belum hilang dalam hidup kita, sehingga selalu ada pertentangan. Alkitab menggunakan 2 istilah, manusia baru dan manusia lama. Manusia baru adalah kodrat daripada orang yang sudah percaya kepada Yesus, lahir baru, yang menginginkan kehidupan yang rohani, yang suci. Sedangkan sifat manusia lama adalah keinginan berdosa. Karena kita adalah keturunan Adam dan Hawa yang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi pergulatan ini? Ada seorang hamba Tuhan pernah kasih ilustrasi seperti ini. Di hati kita itu ibaratnya ada 2 burung, gagak hitam dan merpati putih yang selalu bertengkar. Jawabannya, siapa yang selalu menang kalau mereka berkelahi? Yang menang adalah yang diberi makan paling banyak. Kalau gagak hitam dikasih makan, ya merpati putihnya lemes karena nggak dikasih makan. Tapi sebaliknya, kalau merpati putih dikasih makan, gagak hitamnya yang lemes. Kalau tiap hari yang kita baca adalah firman, kita berdoa, kita nyembah Tuhan, merpati yang putih jadi kuat. Tapi kalau tiap hari kita maki orang, kita lihat tontonan-tontonan porno, kita gosipin orang, ya kita nggak suka perkara-perkara rohani, ini gagaknya yang menang, saudara. Martin Luther pernah berkata, saya tidak bisa
melarang burung terbang di atas kepala saya, tapi saya bisa melarang kalau burung itu mau bersarang di atas rambut saya. Artinya godaan-godaan itu bisa datang dari dunia, lingkungan di luar, dari daging, keinginan di dalam, tapi kita bisa menolak godaan itu dan kita berkemenangan. Dan musuh kita yang ketiga adalah setan, penguasa kerajaan angkasa. Nah, setan ini seringkali membisiki kita dengan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan dia menggunakan dunia, yaitu pengaruh dari luar, dan keinginan daging, yaitu pengaruh dari dalam, untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Saudara, godaan setan itu harus ditolak dalam nama Yesus. Seperti ketika Yesus berkata dia harus mati untuk menyelamatkan manusia, Petrus mengucapkan kalimat yang kelihatannya bagus. Tidak, Tuhan, engkau tidak boleh mati. Biar aku yang mati saja. Tuhan tahu itu adalah bisikan setan yang diucapkan oleh Petrus untuk mencegah dia mati di salib. Kalau dia nggak mati, maka akibatnya seluruh dunia akan binasa di dalam dosa karena tidak ada juru selamat. Maka Yesus berkata apa? Enyahlah engkau iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Bukan Petrus yang jadi setannya, tapi setan menggoda dan membuat si Petrus ini mengucapkan kata-kata yang selaras dengan perkataan iblis. Kita harus tolak. Kalau saja Hawa ketika digoda oleh ular itu dia bilang tidak, dia nggak akan jatuh ke dalam dosa. Tapi karena jawabannya ya, wah jatuhlah dia dalam dosa. Ayat 3 berkata, kita ini orang yang berada di bawah murka atau hukuman Allah. Jadi kita tidak netral. Kita nggak percaya teori John Locke tabula rasa bahwa bayi lahir masih polos. Dosa itu bukan hanya perbuatan, tapi dosa itu adalah kondisi rohani yang kita bawa sejak dari Adam dan Hawa. Dalam Mazmur 51 ayat yang ke-7 dikatakan, Mazmur 51 ayat yang ke-7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi pada waktu kita masih janin pun kita sudah kategorinya itu orang berdosa. Dan kalau kita tidak bertobat, maka otomatis kita akan masuk neraka. Karena Alkitab berkata pada dasarnya atau by nature secara alamiah, kita ini adalah orang yang harus dibinasakan oleh Tuhan karena dosa tersebut, termasuk bayi. Tetapi kalau kita bertobat percaya kepada Yesus, maka kita akan diselamatkan. Kalau bayi, ya orang tuanya harus sungguh-sungguh percaya sampai bayi itu menjadi besar dan dia bisa membuat keputusan untuk menerima atau menolak Kristus. Kerusakan kita sudah sangat hebat dan tidak bisa diperbaiki dengan pendidikan, dengan hukum, dengan lingkungan yang lebih baik. Hanya satu saja yang bisa. Kelahiran baru di dalam Yesus, di mana Roh Kudus kita izinkan menjamah hidup kita sehingga kita menjadi manusia baru. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara sekalian, kalau ada di antara kita yang seringkali mengalami godaan dosa karena lingkungan dunia yang kafir, karena hawa nafsu keinginan daging, karena iblis yang berusaha menjatuhkan kita. Ini kondisi manusia yang belum bertobat. Tapi kalau kita sudah bertobat, kita masih bisa digoda. Namun kita diberi kuasa untuk berkata, enyahlah iblis. Dan kita taat kepada kehendak Tuhan. Karena kita sudah lahir baru. Siapa di antara saudara yang mau berkata, Tuhan ampuni saya. Saya seringkali jatuh di dalam dosa. Tapi saya mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau itu kerinduan saudara, taruhlah tanganmu di dada. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Jadikan kami orang yang berkemenangan menghadapi segala godaan, segala tantangan. Karena kami adalah orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kami bukan manusia celaka yang tidak memiliki juru selamat. Kami adalah orang-orang yang sudah dipilih untuk diselamatkan. Dan kalau masih ada godaan, kami tolak semuanya dalam nama Yesus. Dan kami percaya kuasa kelahiran baru, kuasa Roh Kudus memampukan kami hidup dalam kemenangan. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam pergumulan apapun yang mereka hadapi pada hari ini, kiranya kemenangan dari Tuhan
selalu Engkau berikan. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.